Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Selalu oke ya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali live. Terima kasih teman-teman sudah mau ikut live bersama kita pada hari ini. Dan tentunya hari ini saya senang sekali karena saya akan live bersama seseorang leader yang luar biasa. Tapi sebelum saya undang beliau hadir bersama kita, saya mau sapa dulu nih teman-teman yang hari ini hadir pada siang hari ini. Ada Mbak Iraini. Assalamualaikum Mbak Iraini, Mbak Susan. Nggak ada suaranya? Suaranya masih hilang? Ada Mbak Atun, ada Teh Ubay. Halo semuanya. Wah, alhamdulillah ya. Ini udah pada makan siang belum? Udah ya, udah pada makan siang ya. Halo Teh Ubay, udah lama banget nih Teh Ubay. Nggak interaksi lagi kita. Teh Ubay kayaknya lagi sibuk banget ya. Ada Mbak Irma. Halo Mbak Irma. Oke, teman-teman semua, pasti siang hari ini sudah sangat menanti ya kehadiran seseorang yang saat lagi akan bersama kita ini. Tanpa berlama lagi ya, kita akan mengundang seseorang yang luar biasa ya, yang berlatar belakang seorang pembisnis yang dahulunya itu banyak sekali bisnis beliau yang beliau handle, tapi demi fokus di bisnis debt, beliau tinggalkan banyak bisnis yang dulunya itu bermodalkan tidak kecil ya, bahkan sampai terhitung ratusan juta. Kenapa beliau bisa meninggalkan bonus yang terhitung ratusan juta tersebut? Mari kita sambut Mbak Wismo Gati. Mana ya Mbak Wismo? Mbak Wismo, Mbak Gati. Oke, kita akan tunggu kehadiran Mbak Wismo Gati yang rumahnya ini nggak jauh dari saya. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Apa kabar siang, semuanya? Mbak Gati. Apa kabar semuanya? Selalu Selalu oke oke. ya? Nah, dari tadi teman-teman udah nungguin Mbak Gati nih, Mbak. Wah, Mbak Gati, untuk mengawali siang hari iya. ini, pasti teman-teman udah familiar ya dengan Mbak Gati. Mbak Gati kan terkenal di Certare Oh, Jasmine. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh ya Mbak Gati cerita sedikit dulu awalnya gimana sih Mbak Gati bisa kenal bisnis PT Dutelak Persada? sebenarnya kenalnya itu dulu secara kalau dibilang kebetulan mungkin ya kebetulan gitu kan karena saya dulu itu memang punya toko dan ada ekspedisi juga saat itu. Nah kebetulan dokter Dian kirim paket gitu ke ekspedisi saya. Nah di situ awalnya mungkin saat itu tuh ada suami saya di sana, jadi saya belum tahu. Jadi suami saya yang infoin saya ada saat itu ada paket, tapi isinya itu brosur, baru brosur ternyata yang dikirim. Nah brosurnya itu ternyata brosur Amorea. Di situ awalnya suami saya yang kepo sebenarnya. Suami saya kepo, searching ternyata suami saya di Google aku infoin bunda ini ada ternyata ada bisnis gitu kan, tapi bisnis skincare gitu. Sabun sabun apa saya bilang gitu kan, Amorea ini gitu, coba bunda searching deh, ya udah nanti ya, saat itu masih berpikir ya udah nanti gitu kan. Karena saat itu saya memang lagi fokusnya mau umroh ya, kebetulan dokter Dian juga saat itu juga mau berangkat umroh ya, kita barengan banget terus kemudian tapi sebelum saya berangkat itu saya sempat chat suami saya, bilang ini ada kontaknya, kamu coba deh hubungin, ada nomor telepon ada namanya gitu kan. Oh yaudah saya catat terus saya halo sama dokter Dian, dan nanti kalau misalnya ke depan insya Allah ada waktu dan memang kita berjodoh, saya bilang insya Allah kita lanjut, saya bilang gitu kan. Nah kebetulan ya mungkin saat kita berdua umroh ya dok, sama-sama Allah Berdoa. langsung kabulin ya, kita sama-sama berdoa saat itu untuk dipertemukan mungkin ya dengan satu bisnis yang memang kedepannya itu mungkin buat kita sama-sama bisa sukses gitu ya. Nah saat itulah saya pulang dari umroh, saya langsung
Di atas radio, di atas radio. Sebentar ya teman-teman, lagi Iya, di ada atas radio. yang cari Mbak Biasanya Gati aku kayaknya suka di chat. rumah. Nah itulah enaknya bisnis kita ya, bisa dikerjakan dari rumah, ada tamu bisa dijawab dulu Oh gitu ya kan. Allah, ada kurir. Ada kurir. Iya Nah, terus, eh, lalu saya kontak Dok Dian. Saat itu masih via chat ya dok ya, iya, sama Dok Dian, dan akhirnya saya itu memang tipenya orangnya senang untuk ketemu. Akhirnya diundang OPP ya kalau nggak salah di Ciledug. Nah dari situ saya mulai eh, oh seperti ini gitu Amorea, cobain untuk cuci muka karena memang saat itu saya juga memang butuh skincare untuk muka gitu kan. Jadi situlah ketemu, iya. Jadi kenal. Jadi paling Amorea. berkesan dari Mbak Gati kebetulan kan sponsor langsung saya yang pertama ya. Jadi ya itu ya, waktu itu memang berkesan sekali karena Mbak Gati mau berangkat umroh, ya kan? Terus nggak lama dari itu, beda berapa hari ya Mbak Gati ya? Saya juga berangkat sama keluarga, ternyata kita sama-sama di Mekah waktu itu, tapi memang Ya, tidak berjodoh bertemu di sana, tapi mungkin doa kita yang berjodoh ya gitu. Alhamdulillah pas pulang ada aktivitas langsung saya undang Mbak Gati dan respon Mbak Gati juga terhadap bisnis itu baik gitu ya. Beliau juga memang butuh produk dan saya lihat ya hal yang sangat bagus dari Mbak Gati pada saat dia sudah tertarik dengan suatu bisnis, itu rasa ingin tahunya tinggi banget ya Mbak Gati ya. Penasarannya tuh ya. gede banget gitu ya. Sampai Mbak Gati ini malah justru curi start, belum diajarin, dia mau tahu duluan gitu kan. Saya belum ke rumah dia udah ke rumah saya duluan. Bayangin saya ditodong untuk ngajarin gitu. Nah pada saat itu saya lihat dari sisi Mbak Gati ini, wah ini udah potensi banget. Saya yakin banget beliau ini akan menjadi seseorang yang sangat sukses di bisnis ini. Ya Mbak Gati ya. Jadi Mbak Gati itu ya teman-teman, setiap ada training saya tuh nggak perlu ngerayu, nggak perlu diimbing-imbingin apa-apa. Memang Mbak Gatinya langsung mau ya Mbak, langsung mau belajar. Nah pada saat Mbak Gati sudah mau ikut training-training ya, ilmunya udah makin dapat. Kira-kira apa sih Mbak pola pikir yang berubah dari Mbak Gati setelah makin tahu lebih dalam tentang bisnis Dep ini? Jujur memang dulu itu kenapa saya pengen tahu gitu dari awal gimana sih bisnis ini harus berjalan gitu kan, karena memang saya benar-benar buta tentang MLM. Jujur juga dulu itu saya paling antipati sama MLM ya, karena pikiran pikiran saya itu dulu, mindset saya MLM itu karena dengar kabar burung dan macam-macam itu tidak bagus gitu kan. Nah pas saya mulai ikut OPP itu mulai kebuka, oh ternyata seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya saya merasa saya harus tahu nih bisnis ini sebenarnya bagaimana gitu kan, terus saya harus jalaninnya step-stepnya seperti apa, jangan sampai nanti saya salah langkah seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillahnya saya punya apa yang deket dan baik banget gitu kan, jadi setiap saat saya recokin, setiap Iya, saat saya tanya sering mau banget kemana, Mbak Gati mau itu ke rumah, ngapain. saya belum mandi. Saking paginya dia udah ke rumah. Karena saat itu masih aktivitas dengan toko, jadinya kalau nggak pagi ataupun Sekalian sore saya berangkat nggak ya. bisa. Seperti itu jadinya, harus bisa bagi waktu, saya harus curi-curi waktu di setelah untuk bisnis saya yang lain seperti itu. Jadinya uh, pengembangan diri tuh saya dapat banget dari sini. Kalau dulu saya usaha atau bisnis ya, buka toko segala macam, itu saya hanya berpikir sendiri gitu kan. Eh, interaksi interaksi seadanya seperti itu. Nah di sini pengembangan diri banget yang saya dapat. Kita jadi branding untuk berbicara, terusnya bisa eh, selain mengenal karakter segala macam, kita juga belajar gitu kan. Di situ saya ada belajar mengenai leadership, harus seperti apa, terus hanya public speaking itu juga seperti apa. Pokoknya banyak banget ilmu yang saya peroleh dari pelatihan-pelatihan baik dari pusat maupun dari
ringan ya, APC khususnya banyak sekali, wawasannya juga semakin terbuka. Oke. Jadi pengembangan diri sehingga pada akhirnya pengembangan diri ini merubah pola pikirnya Mbak Gati jauh lebih Ya, sejalan ya di bisnis ini. Bukan pengembangan yang lain ya Mbak ya? Misalkan timbangan gitu. alhamdulillah. Kayaknya pengaruh juga itu pas di bisnis ini. Kalau penimbangan itu ya berpengaruh, tapi yang paling berasa adalah penambahan penghasilan itu Penghasilan pasti. pastinya. Mbak Masya Gati, Allah, luar biasa. kalau penghasilan ini boleh ya saya ulik-ulik dikit ya. Pada saat pertama kali join nih ya, kan Mbak Gati itu udah ada bisnis lama ya, yang waktu itu dirintis ya kan. Mbak Gati ini punya ekspedisi ya, di mana pelanggannya juga saya gitu kan waktu itu. Kemudian Mbak Gati juga punya bisnis tas ya Mbak Gati ya, berbagai macam tas dan bukan bisnis kaleng-kaleng ya guys. Ini dia kalau beli tas itu satu kontainer ya. Kebayang berapa banyak itu tas yang disetok sama beliau gitu ya. Satu kontainer tas, kemudian apalagi Mbak Gati peralatan peralatan Ada rumah tangga dapur, juga ya. panci-pancian Banyak. juga ya. Saya Pokoknya hampir Wonder Woman Wonder pokoknya. Woman banget ya. Itu tahun berapa Mbak Gati mulai merintis bisnis lama itu? Eh, saya bisnis itu sebenarnya ya benar-benar di saat saya menjadi supplier itu 2010. Ketika saya kembali ke 2010 Jakarta. ya. Terus seingat saya Mbak Gati itu join di PT Dep 2017. Benar? Ya, Ya, mulai. 2017. Berarti 7 tahun. Boleh tahu nggak Mbak Gati, kira-kira penghasilan yang didapatkan dari 7 tahun merintis bisnis yang lama dengan bisnis yang di 2017 di PT Dep itu penghasilannya berapa banyak sih Mbak? Berapa kali lipat dari yang sebelumnya? Kalau penghasilan untuk setiap bulan yang saya rasain selama ini dibandingkan dulu itu saya merasa ya kurang lebih 3 sampai 5 kali lipat lah. 3 sampai 5 kali lipat. Ya ampun, alhamdulillah ya Mbak Gati ya. Masya Alhamdulillah. Allah, bayangin 7 tahun merintis ya kan, bisnis lama dan saat ketemu Dep menghasilkan sesuatu ya material terutama ya 3 sampai 5 kali lipat. Wow, amazing banget Mbak Gati. Mungkin ini salah satu pemikiran Feedbacknya Mbak luar Gati ya. biasa. Jadi kalau Mbak Gati udah ngerasain bisnis konvensional kemudian berbisnis di Dep, terasa nggak sih Mbak bedanya antara kita berdagang sama berbisnis, ya kan? Yang Mbak Gati ngerasain sendiri kan pada saat Mbak Gati di bisnis lama penghasilannya segini, kemudian pas di bisnis baru yang notabene-nya adalah bisnis networking ya, Mbak Gati menghasilkan percepatan hasil yang jauh lebih cepat. Kira-kira bedanya apa sih Mbak antara Mbak berbisnis yang lama dengan pada saat sudah berbisnis di Dep? Berasa banget bedanya. Dulu saat saya konvensional ya, di saat itu saya tuh modalnya saya bilang itu bukan modal yang kecil gitu kan. Untuk satu brand aja itu bisa ratusan gitu kan, ratusan ribu, ratusan juta. Nah itu kalau di Dev kita modalnya cuma 99.000, nggak nyampe 100.000 bahkan gitu kan. Tapi hasil yang kita dapat itu luar biasa banget. Dulu kita jualan dagang ya, saya dagang all item seperti itu, benar-benar harus ngoyo, benar-benar harus gila kalau kita mau uang kita itu, modal kita itu cepat kembali gitu kan. Kita harus punya dan kita usahanya sendiri, walaupun saya punya reseller gitu ya, reseller banyak, tapi kalau misalnya kita nggak berupaya itu nggak akan terjual banyak juga, modal juga nggak akan balik dengan cepat. Belum lagi kalau misalnya harus ada stok yang mandek segala macam, terus lain-lain lah gitu kan. Nah di sini di Dev ini kita punya sistem udah bagus banget. Kita direct selling multi level marketing ya. Direct sellingnya kita dituntut jualannya itu kalau dari Babe ilmunya itu hanya 180 PV per bulan. Itu hanya 12 box. Kalau dulu saya jualan harus
sekontainer ya Mbak Gati. Ya itu harus habis, gimana caranya 1 bulan duit saya harus habis gitu kan, harus balik maksudnya. Nah selain itu juga eh, saya nggak kerja sendiri istilahnya di bisnis ini. Di sini kita MLM, kita benar-benar harus membangun jaringan, kita harus terapin 4M 5M gitu kan. Kita bangun aset di sini kan, kita membangun aset gak cuma eh, usaha sendiri. Kalau kita dulu mikirnya untung atau suksesnya itu dia sendiri, tapi sekarang itu kita berpikirnya nggak cuma sukses sendirian, tapi orang lain pun, tim kita pun harus sukses seperti itu. Jadi kita bangun aset dengan kita membangun jaringan yang kokoh, yang solid buat masa depan juga. Dan ini bisnisnya juga enak, bisa diwarisin Nah, ya, keturunan kita. keturunan Mbak Gati ada berapa? Insyaallah 5 doain. Insya Allah dengan yang ini 5 ya. Nah ini ya 2 didapatkan dari bisnis Dep, Masya Allah. Jadi tadi Mbak Gati cerita dapat pengembangan diri ya yang luar biasa. Jadi kita menjadi seseorang yang memang profesional ya dalam bisnis ini, bukan dijadikan seorang pedagang semata. Kemudian dari penghasilan tentu dengan ada percepatan hasil yang dirasakan oleh Mbak Gati, ini yang membuat Mbak Gati makin yakin lagi ya bahwa bisnis ini kedepannya adalah bisnis yang mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat kehidupan Mbak Gati dan keluarga tentunya. Dan Mbak Gati ngerasain nih perbedaannya pada saat dagang, kekuatan berdagang itu hanya dari diri Mbak Gati sendiri ya kan. Nanti Mbak Gati yang mengelola semuanya dan sebagainya ya, walaupun mungkin ada pegawai tetap aja ya Mbak ya, masih kekuatan diri sendiri gitu. Pada akhirnya sebanyak-banyaknya kita jualan itulah profit semakin besar ya Mbak Gati ya. Tapi kalau di sini Mbak Gati membangun sebuah aset yang harapannya bertumbuh dan berkembang gitu ya, pada akhirnya bisa berjalan dengan atau tanpa Mbak Gati. Jadi ini sebuah bisnis yang smart nggak Mbak Gati? Smart banget ya bagi Anda yang kebayang gitu ya dengan bisnis yang seperti ini. Ini salah satu cara untuk memupuk masa depan yang lebih cerah dan lebih baik ya, insya Allah, amin ya. Jadi Mbak Gati udah yakin, jadi yang membuat Mbak Gati melepas bisnis lamanya karena hal-hal seperti itu ya. Kapan titik yakin yang Mbak Gati, oh, udah deh ini adalah bisnis yang harus saya jalankan lebih fokus, saya nggak bisa ngejalanin bisnis yang lama secara bersamaan gitu. Waktu itu saya join itu kan bulan Mei 2017, dan alhamdulillah saat itu langsung ada trip ya dok ya, yang kecil ke Malaysia. Saat itu alhamdulillah saya bisa lolos ya di waktu itu. Itu udah satu apa ya, satu prestis sendiri buat saya, itu udah jadi kayak pecutan dari buat saya gitu loh. Ya Allah, saya baru sekian bulan join tapi saya bisa lolos trip gitu kan. Nah trip itu memang ke luar negeri itu benar-benar salah satu impian saya, jujur aja, dari zaman dulu saya masih muda. Sekarang tuh masih muda ya, Masih muda dong. dan makin muda saya merasa. Nah itu pengen banget yang namanya keluar negeri gitu kan. Nah itu terwujud di sini gitu kan. Nah, di 2018 itu saya memang sudah mulai apa, menata ya. Jadi saya merasa sambil udah mulai galau-galau sebenarnya di saat itu. Saya nggak bisa membagi pikiran saya gitu kan dengan bisnis atau usaha saya yang sebelumnya yang sekian banyak, tapi ternyata BEP-nya kok belum ketemu gitu kan. Kemana itu si BEP ya? Itu dia, namanya kita bisnis itu kan harus berpikir seperti itu gitu kan. Nah kok di bisnis ini saya sekian bulan sudah bisa seperti ini, bisa dapat ini gitu kan. Akhirnya di 2018, benar-benar di 2018 saat itu trip yang besar itu saya sama suami, saya harus bisa lolos lagi di trip ini. Saya bilang ini
Waktu itu kalau nggak salah ke Korea Selatan buat hadiah ulang tahun, bukan sih Mbak Gati? Iya betul. Nah, Kebetulan itu juga di November, di November ulang tahun berangkatnya suami. ya. Jadi memang Alhamdulillah. kado lah buat Jadi dapatnya saya. double-double banget ya. Udah dapat penghasilan, pengembangan diri, terus jalan-jalan ke luar negeri tuh. Berapapun kontainer-kontainer yang dijual itu ya, nggak ada gratisan ke luar negeri ya. Kalau mau berangkat biaya sendiri ya Mbak Gati. Biaya sendiri betul. Harus mikir-mikir kalau kita mau liburan harus keluar kocek sendiri gitu kan lebih baik buat yang lain gitu kan. Iya, belum lagi di PT Dep jalan-jalan gratis, dapat uang saku lagi ya Mbak Uang Gati. saku. Aduh, enak Iya banget betul deh. banget, Pokoknya enak banget. kalau yang masih berpikir ini bisnis yang tidak patut diperjuangkan, nah coba deh lihat kisah-kisah teman-teman ya. Ini benar-benar sesuatu yang kalau diperjuangkan hasilnya juga pasti real banget yang didapetin. Nah pada saat Mbak Gati udah mutusin nih Mbak, berarti kan kurang lebih nggak nyampe setahun ya ngejalanin bisnis ini, Mbak Gati mutusin untuk fokus ya. Mbak Gati makin yakin bahwa ini sesuatu yang harus diperjuangkan, dengan artinya waktu Mbak Gati makin maksimal di bisnis ini ya kan, tenaga Mbak Gati juga makin maksimal, dan tentunya pasti juga ada dana yang Mbak Gati keluarkan juga untuk bisnis ini ya, karena namanya bisnis tetap aja harus ada investasi supaya bisnisnya Mbak Gati mau berkembang. Nah Mbak Gati sendiri mengalami kendala nggak sih Mbak dalam menjalankan atau mengembangkan bisnisnya Mbak Gati? Eh, Kalau kendala setiap orang pasti ada ya. Setiap mitra bisnis pasti ada. Salah satunya juga saya juga mengalami kendala saat itu. Saat saya mulai untuk fokus di bisnis ini, saat itu juga ujian jaringan saya timbul gitu kan. Itu pun saya rasain gimana jaringan itu rontok, jaringan itu banyak yang tidur gitu kan. Tapi di saat itu juga saya berpikir gini, saya sudah niatkan untuk fokus di bisnis ini, saya punya banyak impian yang harus saya capai dengan saya bergabung dan fokus di bisnis ini gitu kan. Melalui perantara bisnis ini saya yakin bisa gitu kan. Eh, Akhirnya impian saya yang besar, terus saya juga melihat masih ada tim saya yang satu visi satu misi sama saya, ya kan. Keluarga pasangan saya juga masih support luar biasa. Terus itu yang membuat saya untuk terus maju meskipun jaringan rontok, meskipun banyak yang tidur, kita mulai dan bangkit lagi dari awal, menata kesalahan yang beberapa waktu lalu mungkin saya tidak maksimal lakukan gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata itu bisa teratasi dan justru hasilnya lebih Jauh baik dari lebih baik. sebelumnya. Selama kita yakin insya Allah bisa. Iya, saya ingat Ya banget tuh pas jalan. Mbak Gati, Mbak udah fokus nih Mbak, semuanya udah aku keluarin dari toko, sampai Betul, setoko-tokonya sampai udah nggak ada. jahat. Ya ampun Mbak, jaringan aku gitu kan. Ya, terus tapi hebatnya Mbak Gati, saya salut seperti itu ya. Dia bilang nggak apa-apa deh ya. Ini namanya juga proses ya. Pada saat kita mau Ya, proses lebih baik, pada saat kita ada kerikil, lah itulah tantangannya ya. Kita mau terus maju atau kita berhenti di situ. Saat kita terus maju, kita punya peluang lebih baik lagi. Tapi pada saat kalau Mbak Gati memutuskan saat itu, udah deh, I give up, nyerah. Hasilnya udah jelas. Yang namanya nyerah itu kita nggak dapat apa-apa, ya kan Mbak Gati? Nah, alhamdulillah. betul Mungkin banget. juga kalau saya perhatikan ya, Mbak Gati ini kenapa sih fight banget di bisnis ini? Karena Mbak Gati ini punya kekuatan dari dalam diri dia, atau motivasi internal Mbak Gati sendiri itu udah besar banget. Jadi saya sebagai upline tuh nggak terlalu banyak yang Mbak Gati semangat, Mbak Gati semangat. Jarang banget kali ya Mbak Gati ya. Mbak Gati ini tuh sudah punya ya goal dia sendiri di bisnis ini mau seperti apa. Jadi saya rasa itu yang betul-betul menguatkan Mbak Gati dalam bisnis ini. Dari awal mindsetnya Mbak Gati udah di setting ya kan. Saya mau sukses di bisnis ini, saya fokus di bisnis ini. Pada saat menjalaninya saya siap dengan resikonya, ya kan. Saya akan terus maju bersama orang yang sejalan gitu. Dan insya Allah dengan kesuksesan Mbak Gati ini, mudah-mudahan ya tim Mbak Gati yang mungkin kemarin sempat mungkin masih belum terlalu semangat, bisa jadi semangat lagi ya Mbak Gati ya. Amin. Amin.
Jadi kira-kira Mbak, kalau kita udah punya motivasi internal yang baik ya, jadi inilah modal besar ya Mbak Gati untuk bisa terus berjalan gitu ya. Kalau cuma sekedar mengharapkan motivasi eksternal, misalkan dari lingkungan, dari upline, ada masanya ya semangatnya cuma berapa jam doang ya Mbak Gati ya. Kemudian juga Mbak Gati ini saya suka banget ya. Beliau ini selalu positif ya dalam segala pemikiran gitu ya. Jadi hal jelek pun yang mungkin ada di depan dia selalu berusaha untuk melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Jadi kalau boleh bertanya nih Mbak Gati, seberapa penting sih kita mempunyai sikap dalam berbisnis atau mindset yang baik dalam berbisnis? penting banget, penting banget kita harus punya mindset. Dari awal saya putuskan untuk fokus di bisnis ini, mindset saya itu pokoknya saya harus fokus, pasang kacamata kuda, pokoknya apapun yang buruk, apapun yang terdengar miring itu saya tutup kuping seperti itu. Jadi terus aja kita melihat ke depan, jangan pasang spion, kita lihat spion cuma buat ngelihat aja gitu kan, jangan sampai nabrak. Pokoknya udah eh, harus fokus, konsisten aja. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, itulah enaknya bisnis kita, kita bisa sharing sama upline ya kan, apa yang kita nggak tahu kita bisa tanya, apa yang jangan sampai nanti kita salah arah. Iya, jadi kalau kita lihat gitu ya, Mbak Gati itu benar-benar ngerasa bahwa ini bisnisnya Mbak Gati ya. You are boss in your own business Ya ya. betul, Jadi besar kecilnya besar Mbak Gati ya bergerak dari usahanya Mbak Gati itu karena diri kita Mbak Gati sendiri, merasa ini sesuatu yang memang Mbak Gati mau perjuangkan harus gitu kan. perjuangkan. Jadi kalau ini adalah bisnisnya Mbak Gati, bosnya siapa? Mbak Gati. Bosnya ya saya, Staffnya siapa? Mbak Gati. ya saya. Jadi Kemudian kalau mau bisnis kita maju ya kita ini juga harus maju gitu iya, kan, sukses tidaknya ada di tangan kita ada ya di Mbak tangan Gati kita, ya. Kemudian betul. kalau kita mengalami suatu penurunan dan sebagainya, siapa yang harus introspeksi Mbak? Diri kita sendiri Diri kita gitu. sendiri. Dan tentunya memang ya tidak kita pungkiri ya hubungan kita dengan upline, kerjasama kita dengan upline, kerjasama kita dengan jaringan dan tentunya juga dengan manajemen ya plus support system dari perusahaan itu akan mempercepat Ya, hasil kita di bisnis ini ya Mbak Gati. Jadi bagi teman-teman please deh jangan bermalas ria, jangan terlalu banyak membuat alasan yang akhirnya ngeblok diri kita ya untuk bisa belajar dalam bisnis ini lebih baik. Nah, ini sering sekali ya buat teman-teman mungkin kesalahan yang banyak dilakukan oleh teman-teman ya Mbak Gati ya. Pada saat ada aktivitas untuk meningkatkan kualitas diri, kebanyakan teman-teman itu tidak mau ikut ya kan, banyak membuat alasan. Sebenarnya alasan itu sendiri tuh bisa kita cari nggak sih Mbak solusinya? Nih, Mbak Gati aja ya, hamil tuh mengalami kehamilan 2 kali ya, itu nggak ada loyo-loyonya. Bahkan saya ingat banget ada sebuah training ya di mana seharusnya waktu itu Mbak Gati ikut, tapi karena baru melahirkan ya Mbak Gati saya larang ya, bukan dia tidak mau ikut, saya larang gitu karena dia mau ikut, tapi saya ngebayangin, baru lahiran 7 hari mau ikut training lah itu loh. Jadi Mbak Gati itu merasanya apa, karena ini adalah sesuatu yang penting, kendala itu tuh bisa jadi dicari solusinya ya Mbak Gati ya. Nah, trik-triknya gimana sih Mbak Gati? Kok bisa sih selalu bisa waktunya ada untuk dep gitu? Nggak ada kendala anak, nggak ada kendala suami dan sebagainya gitu. Kayaknya lancar banget kok Mbak Gati itu. kalau itu sebenarnya ya, kendala itu kan sebenarnya dari diri kita sendiri sebenarnya semua itu. Jadi eh, mental block itu yang harus kita hancurin. Kalau misalnya kita udah mulai timbul alasan di dalam diri kita, apapun itu alasannya ya, itu berarti mental blocknya lagi kekunci
Jadi waktunya tuh diatur ya Mbak Gati ya. Ya betul. Kemudian karena ini adalah sesuatu yang memang diprioritaskan buat Mbak Gati, ya udah, memang ini sesuatu Harus yang harus bisa. Mbak Gati lakukan gitu. Ya Ya, sama kayak Mbak Gati bilang, anak-anak punya kebutuhan sekolah secara online gitu kan. ya. Kalau ini bukan sesuatu yang diprioritaskan oleh kita sebagai orang tua, ya apa iya pilihannya adalah anak kita berhenti sekolah gitu. Nah, sama seperti bisnis ya Mbak Gati ya. Nah, ini Mbak Gati tuh hebat banget ya. Saya tuh salut banget sama beliau ini. Memang dari attitude-nya ya, mau belajar dan sebagainya sehingga pada akhirnya ya P-nya Mbak Gati, sorry, K-nya Mbak Gati, knowledge-nya Mbak Gati itu lama-lama dari gelas kosong sampai luber-luber ya Mbak Gati ya. Sampai luber-luber dan dari ini juga skill yang Mbak Gati itu terlatih. Beliau diajak Mbak kita aktivitas Mbak Gati nanti mau ya bagian ini. Nggak ada pernah ngomong nggak sama sekali. Itu loh saya salut banget sama Mbak Gati. Mbak Gati hebat tuh. Nah, biar teman-teman bisa Apanya juga hebat. jadi biar teman-teman makin semangat lagi nih kita intip ya apa sih achievement Mbak Gati selama bisnis di Dep. Nah, ini nih. Ini saya paling suka nih. Bagian nah, tara! Ini pada saat Mbak Gati baru bisnis baru berapa bulan, setahun lah ya kurang lebih. Mbak Gati WA. Apa ini Mbak? Foto anak. Ini saat saya sudah mulai mau fokus itu bulan 8, Agustus, September, Oktober. Mendekati saya mau fokus di bisnis ini. Ya, alhamdulillah saya tipenya itu nyeleng-nyelengin dok. Nyeleng-nyeleng. Nyeleng-nyeleng. Jadi hasil yang saya peroleh yaitu saya beliin eh, produk masak. Alhamdulillah bisa cash saat ini. Cash, wah. Mbak Gati ini mainannya udah nggak didit-didit gitu ya, maunya cash. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu yang membuat Mbak Gati itu waktu itu seneng banget ya bisa beli mobil. Wah, alhamdulillah. Secara cash, guys. Mbak Gati senengnya cash, alhamdulillah ya. Ternyata nggak hanya Mbak Gati yang suka shopping. Nah, kita lihat siapa ini ya. Ternyata ini karena suaminya support, akhirnya ngerasain bisnis Ampun, ini hasilnya bareng-bareng ya Mbak Gati. Nggak mau ketinggalan nih kayaknya suaminya juga jajan ya. Beli motor, saya ikutan juga jajan. beli motor secara cash juga ya Mbak Gati. Nah ini juga Mbak Gati udah beli mobil, motor, nih jalan-jalan juga. Waktu itu ini waktu ke Tada, wes ini honeymoon ya. Waktu Ya, honeymoon benar. pulang dari Korsel, alhamdulillah dapat anak keempat ya, dapat nambah buah hati lagi. Ini udah lahir dok. Yang mana? Oh iya udah lahir, Iya betul. udah lahir. Ini waktu Ini dari Korsel. bayi saya 7 bulan. Waktu itu saya dapat trip, jadi bayinya ditinggal. Jadi benar-benar Tuh, saya ngerasain ini momen honeymoon. Saya momen nggak pernah honeymoon. honeymoon, jadi Dapat hadiahnya ekstra lagi nambah hadiahnya ya, jadinya alhamdulillah gitu ya. hadiah ulang tahun honeymoon juga. Luar biasa. Emang luar biasa. Nah ini waktu Mbak Gati ke Vietnam. Saya aja sampai kaget, itu anak siapa? Lagi foto sama Mbak Gati. Soulmate saya waktu di Soulmate. Vietnam. Itu doa tuh, ya doa. Mudah-mudahan anak kelima dapetnya cewek. Amin ya. Amin, makanya Jihan. Iya nih biar Jian ada temennya. Kalau nggak abang semua ini. Nah, ini waktu ke Cina. Aduh, luar biasa banget. Seneng banget ya Mbak Gati ya jalan-jalan ke luar negeri gratis ya kan? Ini pertama kali ya dok ya kita Iya. akhirnya Ya, iya bener. di luar negeri bareng. Malaysia lolos, saya nggak berangkat, akhirnya. Mbak Gati nggak berangkat juga ya kan waktu itu. Ya, Kemudian Korsel aku lahiran, Mbak Gati berangkat ya. Vietnam, Vietnam berangkat dua-duanya. Beijing berangkat berdua. Bangkok dan Sydney kita tertunda. Ntar lagi jalan-jalan lagi deh. Ya, alhamdulillah. Luar biasa banget Mbak Gati. Jadi ya teman-teman,
perhatiin dari cerita Bagati ya, sharing Bagati bahwa yang dia ciptakan di bisnis ini bukan hanya berdagang semata, tapi benar-benar Bagati mau menciptakan sebuah aset yang Bagati ya, suatu aset yang bertumbuh dan berkembang tentunya nanti dengan atau tanpa Bagati lagi di dalamnya. Apa yang Bagati lakukan itu udah mengikuti sekali ya apa yang diajarkan oleh PT Duta Elok Persada ya. Jadi kalau mau sukses kayak Bagati nggak usah pakai cara lain yang Bagati ya, ikuti aja pola bisnis yang sudah ada ya. Hebatnya itu dengan pola bisnis itu akan terjadi duplikasi yang pada akhirnya ya sistem itu yang akan menghasilkan buat kita bonus ya kan, jalan-jalan ke luar negeri dan ekstra-ekstra lainnya ya kan Bagati. Oke, mungkin karena waktu juga tidak bisa terlalu lama di akhir penghujung acara ini, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bagati khususnya buat tim Bagati yaitu tim Jasmine. Silakan Bagati. Ya, untuk tim Jasmine dan untuk teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah meskipun kendala yang ada di depan mata ya, khususnya saat ini pandemi gitu kan. Jangan dijadikan halangan, tapi justru sebagai peluang buat kita untuk bisa lebih maju. Tetap fokus saja, konsisten, pasang kacamata kuda gitu kan. Meskipun banyak bisnis lain mungkin yang membuat Anda tergiur sesaat, tetap aja fokus karena memulai sesuatu dari nol itu bukan hal yang mudah seperti yang saya lakukan gitu kan. Dan alhamdulillah, tapi kalau misalnya kita mau fokus konsisten sama yang kita lakukan gitu kan, kalau kita ada kendala lari ke upline, tanya apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu ya. Komunikasi upline online itu harus baik. Semuanya bisa lancar kalau kitanya benar-benar mau untuk fokus, mau konsisten, dan mau untuk berkomunikasi dengan baik. Oke, mungkin biar teman-teman tim Jasmine lebih semangat lagi ya. Jadi Mbak Gati udah sharing hari ini, semoga timnya mengikuti jejak langkah Mbak Gati ya. Karena Mbak Gati udah berhasil ya, artinya teman-teman kalau mengikuti langkahnya Mbak Gati, insya Allah hasilnya juga akan sama seperti yang Mbak Gati dapatkan pada hari ini. Oke, mungkin teman-teman sekian dari kami. Terima kasih sekali yang sudah bergabung. Jangan lupa set your mind and keep it set. Kenapa? Karena dalam kondisi apapun, pada saat kita sudah yakin ini bisnis yang akan kita jalankan dengan penuh hati ya, dengan benar-benar perjuangan yang mau kita capai sampai benar-benar menghasilkan sesuatu yang besar, kondisi atau kendala apapun yang ada di depan ya, saya yakin teman-teman pasti tidak akan menyerah ya. Justru kita akan terus berjuang mencari solusi bagaimana bisnis yang kita sudah rintis dari beberapa tahun yang lalu ini akan tetap bertahan dan cenderung terus berkembang. Insya Allah, betul ya Mbak Gati ya. Mbak Gati, thank you so much. Sukses dengan tim Jasmine-nya. Makasih juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Nanti kita akan live lagi di beberapa waktu lagi ke depan. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dah.